Tiba-tiba Vina melihat daun-daun dan akar-akar dari pohon yang ada di atas bergerak secara kasar dengan suara seperti ranting patah. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Balik lagi di channel Mahasiswa Siluman. Yang kali ini kita akan menceritakan pengalaman mendaki gunung yang begitu mistis dan menegangkan yang dialami oleh Vina dan kawan-kawannya ketika mendaki Gunung Slamet via Bambangan yang terletak di kota Purbalingga. Untuk awal pendakian sih aman-aman saja, tapi ketika turun, semua hal mistis dan aneh terjadi. Tapi sebelum ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ini adalah pengalaman seorang pendaki, sebut saja Vina, di mana dia mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Sebelumnya Vina dan suaminya yang bernama Dio dan satu orang temannya yang bernama Jaya pernah melakukan pendakian ke Gunung Slamet pada tahun 2018. Namun, karena Vina mengalami cedera kaki, Vina tak bisa melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Dia berhenti hanya sampai pos 5 saja. Sedangkan Dio dan Jaya berhasil mencapai puncak. Untuk mengurangi rasa penasarannya, Vina ingin kembali mendaki ke Gunung Slamet pada tanggal 26 Juni 2019. Pendakian kali ini Vina ditemani oleh teman-temannya yang bernama Bone, Azri, Dias, Marta, dan Atar. Vina dan teman-temannya memulai pendakian pada tanggal 26 Juni 2019 dengan target sampai di puncak pada tanggal 28 Juni 2019, di mana tanggal itu bertepatan tanggal lahirnya Vina. Pada pendakian kali ini, semua sudah berpengalaman dalam hal pendakian. Dengan meminta izin kepada suami untuk mendaki, Vina dan teman-temannya berangkat ke base camp Bambangan dengan menggunakan bus sepulang kerja. Belik menjadi titik penjemputan Vina dan teman-temannya oleh driver mobil yang disewanya. Sepanjang perjalanan menuju ke base camp Bambangan, Vina dan Marta saling bertukar cerita tentang pengalamannya dalam mendaki gunung. Salah satunya cerita Marta yang mendaki ke Gunung Semeru dan banyak mengalami kejadian aneh. Sehingga saat itu, Marta mulai peka terhadap hal-hal mistis. Bukan hanya peka, melainkan Marta menjadi lebih sering melihat makhluk tak kasat. Pada saat bercerita, Atar mengingatkan Marta agar tidak bercerita hal-hal mistis saat mendaki nanti, karena dikhawatirkan akan membuat teman-temannya yang lain menjadi takut, mengingat mereka baru saja akan memulai pendakian. Sebelum pendakian dimulai, Vina menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kemungkinan besar Vina dan Bone akan menginap 2 malam di atas. Mengingat kemampuan Vina sudah tidak seperti dulu lagi, maklum, usia Vina sudah berkepala 4. Vina membebaskan teman-teman yang lain untuk turun lebih dahulu setelah sampai di puncak. Teman-teman Vina tak keberatan, namun mereka tetap berharap agar turun bersama-sama. Mereka sampai di base camp Bambangan pada tanggal 27 Juni 2019. Mereka istirahat sebentar untuk packing ulang. Sebagian besar barang bawaan Vina yaitu logistik pindah ke carrier atau tas gunung Bone. Kebetulan saat pendakian ini, Bone berperan sebagai teman yang baik sekaligus porter atau pembawa barang bagi Vina. Singkat cerita, mereka memulai pendakian pada jam 10.15 pagi. Setelah perjalanan panjang dan melewati beberapa pos, mereka sampai di pos 3 pada pukul 14.45. Setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 4, yaitu pos Samarantu. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan pos ini. Dari namanya saja sudah membuat kita bertanya-tanya dan menjurus ke sesuatu yang mistis. Vina dan Marta diminta jalan terlebih dahulu oleh teman-temannya, karena mereka berjalan agak sedikit lambat. Vina yang sejak awal berdampingan dengan Marta mulai was-was, karena Vina sendiri agak sedikit sensitif terhadap kemunculan makhluk-makhluk tersebut, tetapi Vina tidak bisa melihat. Begitu tiba di pos 4, sampailah mereka pada area yang seperti parit, besar dan gelap. Marta pun meminta Vina untuk berhenti. Marta lalu bertanya, "Arahnya kemana ya?" Lalu Vina menjawab, "Itu ke arah yang seperti parit. Yuk, Mar."
Vina mengajak Martha untuk segera jalan, karena tempat itu membuat mereka berdua merasa tidak enak saat itu. Vina melihat beberapa daun yang aneh dan itu bergerak-gerak sendiri, seperti sedang menari-nari, padahal tidak ada angin. Kemudian, Martha berkata agak sedikit berbisik. "Ya Mbak, aku tahu kita ke arah itu, tapi kita harus tunggu yang laki-laki duluan. Kamu tahu kan Mbak?" Martha lalu menatap Vina seperti kode, dan Vina mengerti akan kode itu, yang artinya mungkin ada makhluk-makhluk halus. Tak lama kemudian, Bone muncul diikuti teman-teman yang lain. Martha minta Bone untuk jalan duluan. Entahlah, begitu yang laki-laki muncul, Vina dan Martha merasa kalau sesuatu yang tadi hadir sekarang menjadi jauh. Dan akhirnya mereka tiba di pos 5, yaitu pos Samyang Pangkah, pukul 16.30 sore. Sampainya di pos 5, mereka pun langsung mendirikan tenda. Malam itu terasa biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi saat makan malam, sambil menuju ke arah shelter pos 5, Martha bilang ke Bone, "Berani lu Bon, tidur di situ. Itu tuh tempatnya tuh." Lalu Bone hanya tertawa kecil sama bilang, "Ah, biar saja. Biasa itu emang. Mau ngapain juga sih. Kan masing-masing saja." Perlu kalian tahu, Bone ini memang agak spesial. Dia punya seperti pendamping sejak kecil. Dia bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Namun pendampingnya itu sudah tidak pernah ikut lagi, meskipun bisa tiba-tiba datang. Konon, menurut ceritanya, sosoknya itu tinggi besar. Kepalanya memiliki tanduk di depan dan di samping, melingkar berlawanan ke arah belakang. Karena tenda hanya ada 2, Vina ikut numpang tidur di tendanya Dias dan Asri. Kebetulan mereka berdua itu umurnya sama dengan anaknya Vina. Sedangkan Bone memilih istirahat di shelter pos 5 tersebut. Martha dan Atar tidur di tenda yang satunya lagi. Malam berlalu di pos 5 terasa damai dan masih ramai akan suara pendaki yang masih mengobrol hingga dini hari. Jam 3 pagi, Vina terbangun. Ia mendengar suara Atar dan Bone yang sedang mengobrol di shelter. Vina lalu membangunkan Asri dan Dias untuk bersiap-siap. Vina keluar tenda dan masuk shelter. Lalu Bone langsung membuatkan Vina minum. Dengan rasa penasaran, Vina bertanya, "Apakah semalam baik-baik saja?" Bone hanya tertawa kecil. Lalu Bone bilang, "Semalam pas mau tidur, tiba-tiba ada yang nyambit. Kayaknya sih pakai kayu." Terus, tanya Vina. "Ya biar aja, kan nggak ganggu, cuma tidur di balai doang," jawab Bone dengan santai. Tanggal 28 Juni 2019 pagi, mereka meninggalkan pos 5 pada pukul 4.30 setelah Vina dan teman-temannya sholat subuh. Dan alhamdulillah, mereka semua berhasil mencapai puncak. Apakah kalian para penonton sudah pernah mencapai puncak Gunung Slamet? Pasti sensasi mencapai puncak dari pos 9 sampai ke puncak tidak akan terlupakan bagi kalian yang pernah mencapai puncak itu. Teman-teman Vina luar biasa sekali dalam menyemangati Vina. Vina yang paling terakhir menginjakan kakinya di puncak, 15 menit setelah Atar dan Martha. Teman-temannya pun langsung menyambut Vina dengan nyanyian Happy Birthday, sampai Vina begitu terharu. Mereka adalah tim yang sangat solid. Mereka bahkan mengatur strategi pendakian yang sangat baik, sehingga mereka tidak kekurangan logistik, khususnya air. Saat itu sedang terjadi kekeringan di pos 3 dan pos 5. Dan itu merupakan contoh bagi kalian yang ingin mendaki. Kalian harus menyiapkan semuanya dengan matang dan logistik agar cukup waktu pendakian. Mereka turun dari puncak tanpa kehabisan air. Bahkan mereka sempat membagikan persediaan air mereka kepada para pendaki lain. Salah satunya yang mereka temui di pos 7. Sepasang pendaki yang perempuannya sudah terlihat sangat pucat dan lemas. Sudah tidak mampu berjalan karena sudah kehausan. Sementara persediaan air mereka habis. Menurut yang laki-laki, temannya yang perempuan ini bukan hanya kehausan, tapi karena tidak balance, karena pengaruh sesuatu yang mencoba ingin masuk ke tubuhnya. Vina langsung menyodorkan selang water bladernya ke pendaki perempuan itu. Dan perempuan itu langsung menyedot air di selang water blader Vina. Setelah itu, Vina dan teman-teman lainnya melanjutkan perjalanan turun. Singkat cerita, jam 12 siang, Azri dan dia sampai di pos 5, disusul dengan Bone. Dan jam 12.30,
Vina, Marta, dan Attar menyusul. Sambil istirahat, Bone langsung membuatkan makan siang. Setelah makan, Vina bilang ke Asri dan Dias bahwa Vina akan turun ke pos 3 atau 2 untuk pindah ngecamp, agar besok paginya Vina tidak terlalu jauh jalan ke base camp. Namun Asri bilang, "Bun, kita langsung turun aja semua ke base camp ya." Asri yakin kok Bunda kuat turun ke base camp. Namun saat itu, Vina agak ragu. Lalu Asri memberikan sesuatu seperti vitamin pada Vina agar ia kuat untuk turun. Belum sempat Vina mengiyakan usulan Asri untuk turun hari itu juga, tiba-tiba Marta keluar tenda dengan sedikit pucat. Marta menyampaikan kepada teman-temannya kalau tiba-tiba ia datang bulan. Asri tanpa ragu langsung bilang ke Vina, "Gimana Bun? Kayaknya kita benar harus turun. Karena bahaya untuk Marta jika harus stay 1 malam lagi di atas." Tanpa ragu Vina langsung menyetujui, karena Vina paham kalau perempuan yang haid itu adalah wangi bagi makhluk astral. Setelah selesai menjamak sholat zuhur dan asyar, mereka pun membereskan barang-barang bawaan mereka dan siap-siap untuk turun. Jam 14.45, Vina dan teman-temannya sudah siap untuk turun gunung. Attar, Dias, dan Asri meminta Marta dan Vina untuk berjalan terlebih dahulu. Mereka akan segera menyusul setelah membereskan tenda. Kemudian Vina minta Bone untuk ikut turun bersama. Tidak lupa Vina bicara ke Bone secara perlahan. Bon, tolong jangan jauh-jauh ya. Aku agak was-was dengar cerita mistis soal interaksi makhluk halus pada wanita haid." Bone yang waktu itu juga membawakan karirnya langsung menenangkan dan bilang kalau Vina akan terus melihat Bone di depan. Bone selalu berhenti di tiap tikungan dan spot yang agak gelap. Sampai di pos 3, masih aman. Bone lalu minta Marta melepaskan karirnya untuk dibawa sekalian, karena Marta tampak sedikit lemas. Ya, Marta memang sedang merasakan sedikit mulas, dan wajahnya cenderung pucat dan dingin. Tidak tanggung-tanggung, Bone langsung membawa 3 carrier. Lanjut jalan ke pos 2 dan pos 2 bayangan. Perjalanan masih aman. Lalu mereka istirahat di pos itu selama 10 menit, sambil menikmati teh hangat. Tak berapa lama, kemudian Attar, Asri, dan Dias muncul, menyusul mereka. Baru istirahat sebentar, Dias kaget, karena kantong sampahnya tertinggal di pos 2. Akhirnya Dias harus kembali lagi ke pos 2. Pada saat Dias kembali ke pos 2, Attar dan Asri menunggu di pos 2 bayangan. Sedangkan Vina dan Marta melanjutkan perjalanan turun terlebih dahulu. Sementara itu, Bone sudah pamit duluan kepada teman-temannya untuk menunggu di pos 1. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 16.40. Entah kenapa kali ini was-was Vina muncul dengan sangat kuat. Vina pun bertanya kepada sejumlah pendaki yang baru tiba di pos 2 bayangan. "Apakah pendaki ke atas dari pos 1 cukup banyak, Mas?" Dan pendaki itu langsung menjawab, "Banyak, Mbak. Dari base camp juga masih banyak." Perasaan Vina agak tenang di situ. Dia berpikir kalau jalan menuju ke pos 1, mereka pasti akan berpapasan dengan banyak pendaki. Jadi pikir Vina tidak akan sepi. Dimulailah perjalanan dari pos 2 bayangan menuju ke base camp. Dan disinilah kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Tak jauh meninggalkan pos 2 bayangan, mereka berdua bertemu dengan 5 pendaki. Ada 1 pendaki yang cedera otot dan memerlukan tandu. Salah satu rekan mereka yang laki-laki berencana turun segera ke base camp untuk meminta bantuan kepada tim evakuasi. Singkat cerita, Vina dan Marta melanjutkan turun. Hanya berjarak 5 menit, tiba-tiba Vina merasakan tanda-tanda akan ada yang mengkhawatirkan di depan. Benar saja, baru beberapa langkah, beberapa daun terlihat ada yang menari-nari, padahal tidak ada angin. Kondisi ini persis ketika Vina berada di perjalanan dari pos 3 ke pos 4 pada saat ia mendaki ke Gunung Arjuno, via Purwosari. Seketika itu, bulu kuduknya berdiri. Vina langsung bermaksud untuk mengalihkan perhatian Marta, supaya ia tidak tahu. Tapi ternyata Marta justru lebih peka, dan ia bisa melihat apa yang Vina tidak bisa lihat. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Vina melihat daun-daun dan akar-akar dari pohon yang ada di atas bergerak secara kasar.
dengan suara seperti ranting patah dan seperti ada yang sedang menuruni pohon tersebut. Tetapi Vina tidak melihat apapun yang turun dari atas pohon. Di saat yang bersamaan, beberapa ilalang yang berada di sebelah kiri bergerak dengan sangat kuat. Seperti ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Keadaan itu membuat Vina menjadi pucat. Seketika Vina merinding saat itu. Martha juga panik dan memucat. Tanpa pikir panjang, ia langsung memegang kuat tangan Vina dan meminta Vina untuk berjalan dengan lebih cepat, bahkan berlari. Martha bilang, "Bunda, kita harus seperti ini. Pegangan terus, jangan terlepas." Vina pun mengaku paham. Ya, karena Martha lebih tahu. Tergopoh-gopoh mereka turun. Dengan kondisi trek turun yang kering dan berkerikil, Vina dan Martha beberapa kali tergelincir. Beberapa kali hampir jatuh. Apalagi lelah kaki mereka belum hilang setelah murun muncak tadi. Ujung-ujung jari kaki Vina terasa sangat sakit. Vina beberapa kali tergelincir dan Martha berusaha agar tangan mereka tidak terlepas. Sesuatu itu terasa mengejar, dan dari samping kiri terdengar suara daun-daun yang bergesekan dengan cepat. Seperti ada yang mengikutinya juga dari situ. Vina berbisik, "Ya Allah, tolong ya Allah." Vina dan Martha terus membaca ayat-ayat Al-Quran serta berzikir dengan suara keras. Tapi itu hanya mampu menahan dan menjauhkan, tidak menghentikan makhluk itu, entah makhluk apa itu. Yang jelas, makhluk itu terus mengejar mereka. Setahu mereka, jarak mereka berada ke pos 1 tidaklah terlalu jauh. Tetapi kenapa ini terasa jauh dan tidak sampai-sampai? Padahal mereka sudah setengah berlari. Vina ingin sekali teriak saat itu. Tapi perasaannya mengatakan, jika dia teriak, justru itu akan menguatkan makhluk itu. Vina dan Martha terus berlari, sambil tak henti-hentinya membaca ayat Al-Quran yang mereka bisa. Khususnya surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Martha yang ketakutan, sampai lupa ayat-ayat terakhir dari ayat kursi. Padahal, setahu Vina, bagian itu sangat penting dalam kondisi seperti ini. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq, sambil terus berjalan cepat, Vina membantu Martha menyelesaikan bacaan ayat kursi Martha yang terputus. Bacaan ayat suci Martha selalu berhenti di bagian Manzalazi yasfa'u indahu. Stop di situ. Lalu ulang lagi dari awal. Begitu terus. Vina pun terus sibuk membantu Martha untuk menyelesaikan bacaannya itu. Karena bagian penting yang tidak selesai itu konon yang dapat mengusir mereka. Tetapi gangguan itu belum juga berakhir dan pergi. Tiba-tiba di samping kiri Vina ada musik diputar dan ada suara perempuan bernyanyi. Tapi tidak terlihat ada pendaki. Vina dan Martha saling melihat. Vina lalu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Bukan pendaki." Mereka terus berlari, tidak peduli lagi seberapa keras Martha menarik tangan dan menggenggam jari Vina agar tidak terlepas. Mereka sangat merasa ketakutan. Lalu Vina berbisik dengan lirih, "Ya Allah, kemana mereka para pendaki? Kami tidak bertemu satupun pendaki." Sambil berlari, di antara suara geremesek-geremesek pepohonan di sekeliling, sayup Vina seperti mendengar ada suara langkah cepat sepatu mendaki. Vina lalu bilang, "Ya Allah, kirimkan orang untuk tolong kami." Tiba-tiba dari belakang muncul sosok. "Itu Azri." "Alhamdulillah ya Allah." "Azri, kita dikejar," ujar Vina yang ketakutan. Azri mengangguk dan bilang, "Ya bun, aku tahu. Aku sudah lihat dari pos 2 bayangan. Makanya itu, aku lari ngejar Bunda dan Tante Martha." Mereka bertiga pun lanjut berlari menuju ke pos 1. "Masih ngejar kah, Sri?" tanya Vina. Azri kembali mengangguk dan berkata, "Mereka sekarang ke sebelah kiri bun. Agak menjauh tapi masih ada." Tak lama kemudian, Vina teriak, "Itu pos 1. Tanpa berlama-lama, mereka segera merapat ke pos 1 dan melihat Bone sudah menunggu. Tetapi ada yang aneh dari Bone saat itu. Tatapan Bone serius sekali saat itu. Tak henti-henti menatap mereka bertiga. Vina lalu bilang, "Bon, bantu backup. Martha dikejar sesuatu." "Ya Umi, aku juga tadi berasa. Tadi waktu jalan ke sini, kakiku juga sempat dipegangi dan ini masih berasa." "Oke, 17.20, kita lanjut aja ke base camp cepat sebelum maghrib." Dan mereka pun setuju.
Baru beberapa langkah meninggalkan pos 1, Bone meminta Vina, Martha, dan Asri untuk tetap berhenti dan menunggu di belakang. Bone melakukan sebuah gerakan halus. Ia membentangkan kedua tangannya seperti membuka jalan. Posisi Asri berada di belakang Vina dan Martha, menjadi sweeper saat itu. Mereka bertiga berjalan mengikuti Bone dari belakang. Tak berapa lama kemudian, mereka berhenti lagi. Lalu Asri pun terlihat membantu Bone dalam melakukan gerakan-gerakan yang seperti menghalau makhluk tersebut dan apapun itu. Vina dan Martha hanya diam dan berpegangan tangan. Setelah Bone dan Asri selesai, mereka berempat pun melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba Bone terdorong jatuh. Vina langsung beristighfar di situ. Bone lalu meletakkan 3 carrier yang dipanggulnya dan duduk di jalan sambil meletakkan tangan kanannya dan dipukul ke tanah. Wajahnya sesekali menghadap ke depan dan menunduk, ya seperti sedang komunikasi. Dan Vina terus membaca surat ayat kursi. Dan Asri mengangkat tangannya membantu Bone dari sesuatu yang Vina tidak bisa lihat. Dalam hati Vina berbisik hening. Kok tidak ada satupun pendaki yang melintas ya? Kemana mereka? Setelah beberapa lama, Bone kemudian bangun. Mereka melanjutkan perjalanan. Sampai di tikungan kedua, Vina hampir menyerah. Jari-jari kakinya semakin sakit. Vina meminta Asri untuk mendekat ke Martha supaya lebih terlindungi. Setibanya mereka sampai di tikungan, sebelum mendapat pohon cemara, mereka melihat sekerumunan pendaki yang sedang istirahat. Jumlahnya lebih dari 20 orang. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka terus berjalan. Bahkan jalan Bone dan Asri mengampit Martha dengan sangat cepat. Sedangkan Vina saat ini, Vina berada di bagian belakang menjadi tertinggal. Vina yang tak mampu mengejar hanya melihat punggung Asri dan Martha yang semakin menjauh. Ya Allah, rintih Vina. Azan maghrib berkumandang. Vina bingung. Ia ingin sekali berhenti, tetapi ia takut karena ia sudah tertinggal jauh dari rombongan. Bersama dengan itu, akhirnya Atar dan Dias datang. Ada apa? Kemana Martha? Tanya si Atar. Vina pun menjawab. Nanti aja mas, ceritanya kalau udah aman. Enggak apa-apa kok, Martha sudah didampingi Asri dan Bone. Mas, ini kita berhenti dulu ya. Lagi azan maghrib soalnya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetapi Atar tidak setuju. Jangan mbak, kita terus aja. Kita kejar ke base camp agar lebih cepat. Vina hanya pasrah. Ya, tetap di samping saya ya. Jangan tinggalkan saya, kata Vina. Dan dia pun mengangguk. Mereka bertiga pun berjalan dengan sangat cepat mengejar 3 teman lainnya. Tapi ada entah kenapa, Vina masih merasa ada sesuatu yang mengelilinginya. Vina terus beristighfar sepanjang jalan. Sebab ia khawatir kalau ada yang salah dengan sikapnya sejak awal pendakian. Vina merasa kalau perjalanannya itu sangat panjang dan melelahkan. Tubuhnya pun terasa semakin lemas. Tiba-tiba terdengar bunyi kerincingan. Di belakang seorang pendaki lari mengejar dan mendekati mereka. Pendaki itu merapat ingin ikut turun bersama mereka. Vina ingat, ini adalah salah satu teman pendaki yang cedera di pos 2 bayangan. Atar bilang ke pendaki itu, Mas, itu bunyi loncengnya bisa disimpan. Maaf mas, suaranya mengundang. Sontak laki-laki itu pun langsung menyimpan loncengnya. Setibanya di pos 1 bayangan, mereka langsung beristirahat selama 2 menit. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan kembali perjalanan menuju ke base camp. Dias terus menarik Vina agar langkahnya bisa lebih cepat. Beberapa kali, Dias dan Vina terpleset kerikil. Dias mencoba menyenter sekeliling, dan ia sesekali beristighfar. Tiba-tiba Vina terjatuh, seperti terdorong sesuatu. Atar spontan berteriak memanggil Vina, dan langsung membantunya berdiri. Ayo jalan terus, kata Atar. Perasaan Vina bercampur saat itu, antara sedih dan marah, sambil di dalam hati berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Vina menyodorkan ujung trekking pole-nya kepada Atar, dan Vina memegangi ujung lainnya. Setidaknya itu bisa membantu mereka bertiga agar tetap terkoneksi. Sayup-sayup mereka mendengar sekumpulan orang tertawa. Mereka berpikir mungkin itu sekumpulan orang yang ada di gubuk yang tak jauh dari pos pandang. Mereka mulai sedikit lega. Berarti sudah dekat
Berarti sebentar lagi mereka sudah mulai dekat dengan suara orang-orang tertawa itu. Tiba-tiba suara itu pindah menjauh. Vina mulai curiga terhadap jalur yang mereka lalui. Seperti beberapa kali mereka lalui. Attar spontan bilang, berhenti dulu. Mbak Vina, Mbak mau istirahat dulu? Tanya Attar. Nggak mas, kita jalan aja. Mereka lalu mempercepat langkah sambil Vina tetap berpegangan kepada Dias. Tak henti-hentinya, Vina bersikir selama perjalanan. Sampai akhirnya, sebuah lampu menyorot ke arah mereka. Itu adalah pangkalan ojek, dan hanya ada 2 tukang ojek saat itu. Vina bertanya dalam hati, kok cuma 2 ya? Perasaan tadi suaranya agak riuh seperti ada 5 atau 6 orang. Attar lalu menyarankan Vina untuk naik ojek saja. Vina sebenarnya takut jatuh, tetapi untuk memudahkan cara lain menuju base camp, ia pun setuju. Beberapa saat kemudian, Vina sampai di base camp. Vina melihat Martha dan Bone sedang duduk di dalam istirahat. Martha sudah tidak terlihat pucat lagi. Vina pun memberikan salam sambil berjalan masuk. Dan teman-temannya pun menyambut salam Vina. Kemudian disusul oleh Dias dan Attar. Vina bertanya, Bon, Zri, sini cerita dong. Kenapa tadi aku merasa masih dikejar ya? Padahal Martha sudah jauh bersama kalian. Martha lalu menjawab, baju noda haidku bun, ada di carrier Bang Attar. Vina pun terkejut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa sih wujud mereka yang ngejar kita? Bone pun bilang, banyak bun, tapi yang paling menonjol, makhluk besar yang serupa monyet. Telinganya panjang seperti kambing. Matanya di satu, di tengah-tengah, dan warnanya merah. Dia lari bukan pakai kaki, tapi pakai buntut. Sedangkan Asri melihat hitam besar yang terus mengincar Martha. Suara ramai yang Vina dengar adalah suara makhluk-makhluk astral yang berada di kanan dan kirinya. Dan Dias pun memegang tangan Vina. Dias merasa kalau karirnya itu sangat ringan, seperti ada yang menarik ke atas. Tetapi ketika Vina naik ojek dan meninggalkan Dias, karirnya seperti berada di punggungnya kembali dan terasa berat. Untung saja mereka tidak melepaskan pegangan tangan mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil Vina. Karena suasana basecamp sangat ramai, Vina berpikir agar langsung bergegas meninggalkan basecamp dan meminta Mas Budi menjemput Vina. Mas Budi itu driver langganan Vina ya, dan Vina meminta izin agar Vina dan teman-temannya menginap di rumah Mas Budi. Hingga akhirnya mereka pun tertidur pulas. Begitulah cerita yang dialami oleh Vina dan teman-temannya. Untung saja tidak sampai memakan korban jiwa dan masih diberikan selamat. Untuk kalian juga nih, ketika mendaki gunung, beritahu teman-teman kalian jika kalian sedang tidak berada di kondisi yang baik dan jangan memaksakan diri. Dan jangan juga sampai terpisah dengan rombongan kalian, agar teman kalian bisa menolong dan melindungi kalian. Apakah kalian punya pengalaman serupa seperti Vina? Jika ada, kalian bisa share cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim email yang tertera di bawah. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share-nya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, salam siluman.